selamat datang lagi di channel aku dan selamat datang juga di Psoriasis Talk number 49. Teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Psoriasis Talk. Pada episode kali ini, aku kedatangan seorang bintang tamu nih yang spesial banget. Hari ini kita bakal bahas lagi lebih jauh dan juga lebih dalam tentang psoriasis dan juga relationship. Nah, jadi yang penasaran jangan di skip videonya ya, tonton terus sampai habis. Hai Kak. Halo, Nah, hai hari Audi. ini kita bakal sharing-sharing lebih jauh dan juga lebih dalam lagi mengenai psoriasis dan juga relationship. Jadi kenapa aku ngundang Kak Afi? Karena aku ngerasa Kak Afi ini sudah mempunyai banyak pengalaman ya, lebih dari aku, khususnya di hubungan dan juga psoriasis. Jadi makanya aku undang Kak Afi khusus nih Hmm, sharing-sharing bareng kita di YouTube aku. Nah, sedikit background tentang Kak Afi. Jadi Kak Afi itu sekarang berumur 25 tahun dan sekarang hmm, sedang aktif bekerja di sebuah perusahaan swasta di bidang hmm, marketing. Dan Kak hmm, Afi ini juga merupakan psoriasis survivor dan mempunyai satu orang anak yang umurnya baru 4 tahun. hmm. Dan ternyata Yes. anaknya Kak Afi ini juga mempunyai sakit yang mirip-mirip loh guys dengan psoriasis, which is Hmm. eczema. Nah, daripada kita Ya, berlama-lama lagi nih, langsung aja yuk kita ngobrol sama Kak Afi. Boleh Kak Afi bisa dikenalin dirinya terlebih dahulu? namanya. Namaku Nafisa Alfisama, biasa dipanggil Afi. Jadi sekarang umurku 25 tahun. Dan seperti yang Audi bilang, tadi aku sudah punya anak satu. Dan kebetulan karena mungkin aku punya psoriasis dan eksema, ternyata anakku juga nih jadi salah satu eczema survivor gitu. Kalau untuk psoriasisnya, kata dokter sih belum ada, semoga aja nggak akan ada. Jadi ya sama ya seperti Audi, kita semua battling the same thing nih. The same Tapi thing ya, ya. Kalau boleh tahu iya, kakak kena psoriasisnya udah dari tahun berapa kak? sebetulnya kalau kata mamaku sih ya, sebetulnya kayak ada apa psoriasis dan eksema itu sebenarnya udah muncul dari pas lahir. Jadi memang sudah menunjukkan gejala gitu ya, kayak gampang merah-merah, terus kulitnya kering banget gitu. Dan memang dari kecil tuh sabun-sabunannya udah paham lah ya, pakai yang Iya, kayak ya brand-brand yang lumayan gitu ya, yang yang memang harganya pricey ya gitu. si C, si S dan segala macam. Mm-mm. Jadi ya sebetulnya sih it's not a new thing gitu. Cuman semenjak tua ya, semakin tua lah ya, ternyata semakin kerasa bahwa ini tuh lumayan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau untuk Mm-mm. jenisnya kak, kakak kena jenis yang apa aja? Sisi psoriasisnya itu? Aku tuh sebetulnya yang di kulit kepala ada apa namanya? Seboroid ya apa ya? Aku Iya, lupa kalau deh. yang di kepala. Kulit kepala. Actually sebenarnya di seluruh tubuh tuh kayak udah ngalamin semua Udah sih. ngalamin sih ya, aku juga gitu. Yes, betul. Sampai yang kuku-kuku ya, yang ngeselin, yang Kuku-kuku, bikin kuku. betul. Jadi kadang kalau misalnya ke salon suka ditanya lagi mani pedi, Mbak ini kenapa kok kukunya apa keriting-keriting gini? Kayak Iya, aku malampir juga ya suka bercanda gitu. sih dia. Cuman kan kadang kita jadi malu ya, terus ngejelasin terus ribet lagi gitu. Cuman ya itu oke, udah terbiasa gitu ya. Cuman mungkin bagi kita yang sudah menerima nih, sulitnya adalah kalau kita tugasnya satu lagi gitu ya, menjelaskan ke orang-orang yang Orang-orang. baru ketemu. Betul, semakin gede kan soalnya kita pasti ketemu banyak orang, meeting new friends, new acquaintances, dan rekan kerja gitu ya, yang mana harus profesional. Tapi kalau kita lagi flare ya, nah itu kan susah ya Susah ngejelasinnya, ya. Bo. Gitu sih. Nah, terus Kak, aku sekarang mau masuk ke yang Mm. soal relationship dan juga hubungan ya Kak. Oke. Jadi, karena kakak bilang kan kakak itu udah dari bayi ya bisa dibilang kena psoriasis ya. Berarti kan kakak tumbuh dan Mm-mm. kembang tuh dengan psoriasis. Jadi Ya. memang sudah sangat akrab banget lah. Jadi pas awal-awal Mm-mm. di remaja segala macem puber-puber nih kak kan suka sama cowok Mm-mm. segala macam itu gimana kak? Kayak mungkin kalau ada cowok yang suka lagi flare tuh gimana cara kakak untuk ngasih tahu ke mereka nya? Atau emang gak pernah dikasih tahuin? Oke, sebetulnya sih aku orangnya tuh cuek banget ya. Aku tuh orangnya open banget gitu sama siapapun, sama temen, sama ya bilanglah PDKT-an, pacar gitu ya, atau mungkin calon seperti yang sekarang gitu ya. Aku selalu bilang, aku punya keadaan ini loh gitu ya, kulit gampang gatel dan segala macem. And then dia pasti tanya, kenapa kok gampang gatel gitu ya. Terus aku jelaskan mengenai psoriasis, eksim, cuman
nggak yang langsung, pokoknya kamu harus ngerti ya, aku tuh punya ini, enggak sih. Pelan-pelan. Dan sambil berjalannya waktu, nanti juga dia akan lihat bahwa memang psoriasis dan eksim ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan di situ pun sebetulnya kita bisa menilai loh teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya misalnya kamu lagi PDKT nih sama orang ya, kamu ceritain tentang ini dan ternyata dia tidak terlalu welcome atau tidak terlalu mau belajar hal ini dengan kamu, mungkin kamu bisa mempertimbangkan mencari pasangan yang lain Yang gitu ya. lain. Karena betul, karena psoriasis dan eksim ini bukan bagian yang terpisah atau bisa sembuh ya, seperti yang kayak udah kita ketahui. It's part of ourselves gitu. Jadi siapapun yang memang barengan sama kita, yang berhubungan dengan kita, yang teman-teman gitu ya, ya mereka memang entah itu paham atau minimal mengetahui lah bahwa memang psoriasis dan eksim ini ada di diri kita, bagian dari kita gitu ya. Bagian Jadi dari kalau kita. misalnya kamu punya pacar, temen atau PDKT-an dan masih belum bisa jujur sepenuhnya sih, aku saranin mungkin kamu bisa cari cara ya untuk bisa bicara baik-baik atau misalnya sekedar curhat kayak apa misalnya, oh iya, aku juga senang misalnya kamu temenan gitu ya sama cewek, aku juga senang skincare nih soalnya kulit aku sensitif banget dan segala macam. Jadi kalian tukar pikiran, kalian sharing tentang apa produk ABC dan akhirnya mereka akan paham, oh kamu ternyata skincare paham banget ya, kenapa? Oh ya aku sebenarnya punya psoriasis sama eksim. Bikinlah mereka tuh tertarik gitu ya. Kasih tahu dengan cara yang fun, dengan apa ya, dan perlihatkan kalau kita tuh memang apa namanya, memang bisa handle ini gitu ya. Orang sebetulnya kalau ada temennya yang sakit, bukannya dia nggak mau dengar temen yang ngeluh terus ya, tapi kadang capek juga mungkin kalau denger Capek, kita iya. ngeluh terus gitu. Tapi bagaimana pembawaan kita nih ngejelasin, oke, I have psoriasis and eczema, tapi aku tetap fun kok, tapi aku tetap ini kok, cuman memang aku punya kebutuhan yang lebih khusus Lebih khusus. mungkin ya, apalagi kalau misalnya aku sih beruntung, aku hanya psoriasis di kulit ya, nggak sampai artritis, nggak sampai sendi gitu. Nah, kebayang kalau misalnya teman-teman yang sampai artritis, sampai sendi, pasti akan sangat mengganggu pekerjaannya, mungkin ya, atau kuliahnya pada saat kambuh. Jadi ya memang kita perlu effort sih untuk menjelaskan itu dan ya seperti tadi caranya ya mungkin bisa pelan-pelan gitu ya, dengan penuh pengertian dan kasih contoh bahwa memang ini tuh mempengaruhi gitu. Tapi kita tetap bisa bersosialisasi seperti orang biasanya gitu. Tapi pernah nggak sih Kak Afi itu kayak pas kita udah ngasih tahu nih, kita kayak kayak Kak Mm-mm. Afi tuh kayak ditinggalin sama cowok itu atau belum pernah mengalami hal? Oh, kebetulan karena aku tuh kan 2 tahun yang lalu divorce ya. Jadi tapi mantan suami aku dan pasangan-pasangan aku sebelumnya nggak pernah ada masalah tentang ini gitu. Jadi karena aku open Bersyukurnya dan ya mereka Kak. sangat Heeh. menerima, iya alhamdulillahnya gitu ya. Dan jujur aku nggak terlalu dengerin orang yang ngomong jelek atau nyinyir tuh, aku kayak ayo udah. Jadi kadang nggak inget gitu. Tapi ada satu yang aku ingat. Jadi kejadiannya waktu itu aku lagi em, perjalanan bisnis di Jogja, and then I'm meeting one friend. Aku ketemu sama satu temen. Udah lama banget gak ketemu dia, dan kita ngobrol-ngobrol. Jadi aku dia tuh tanya gitu, kok lu beli skincare-nya yang gini-gini sih gitu ya, kayak si C, si S, dan cerita-cerita skincare kok rempong gitu ya, harus pelembab segala macam. Aku ceritain lah psoriasisnya gini-gini dan kebetulan aku lagi flare banget di tangan. Aku kasih tahu ke dia dan dia tuh kayak agak jijik. Oke. Ini dia laki-laki gitu, dia agak jijik dan aku sampai kirim link apa penjelasan tentang psoriasis, eksim ya, aku cari di Pinterest yang paling gampang dia mengerti dan segala macam. Tapi dia kayak end up apa ya, gimana ya? Intinya adalah beberapa conversation aku ngeliat dia mundur gitu, ngerti gak sih? Gitu. But then ya, I think ya it's okay, ya sudah. Berarti dia memang nggak bisa mengerti diriku dan ya nggak perlu lagi gitu ya Iya, jadi ngejelasin emang lebih seleksi lanjut kalau alam juga ya misalnya Kak memang sebenarnya. ya betul. Kita jangan jangan bela-belain orang yang memang nggak mau ngerti kita. Aduh, Gak mau ngerti kita capek-capek. benar. Mm-mm. Karena aku Betul. dapat banyak-banyak kayak DM gitu di Instagram sahabat-sahabat Heeh. psoriasis. Mereka tuh kayak, ya ampun Kak Audi gimana? Aku suka sama cowok ini tapi dia tuh kayak jijik banget sama aku. Aku kayak
Ya, berarti dia bukan yang tepat buat kamu karena emang dia Yes. nggak bisa mengerti kan. Ya mungkin ada cowok nanti Mm-mm. lain in the future ya Kak yang bisa akhirnya memahami sakit kita. Tapi emang susah sih ya Kak, maksudnya untuk menemukan Mm-mm. kayak the one itu kalau menurut aku sulit karena memang nggak semua orang kan teredukasi dengan si psoriasis nih. Jadi Betul. mungkin mereka kayak Mm-mm. jangan-jangan menular, jangan-jangan sakitnya tuh baru pegang aja bisa kena di kitanya juga, jadi kan takut gitu. Nah Kak, ada satu juga nih Mm-mm. pertanyaan yang interesting. Jadi pas dulu Kakak Mm-mm. yang sama mantan suami itu, kan pasti kan juga Mm-mm. ada hubungan dengan keluarganya mantan suami ya Kak, maksudnya Ya. kayak awal-awalnya Mm-mm. itu. Itu gimana cara Kak Afi Mm-mm. untuk menjelaskan nih ke keluarga mantan suami tentang aku punya psoriasis dan ini akan seumur hidup gitu-gitu gimana? Mm-mm. Actually, aku jelasin karena memang waktu itu kebetulan aku sempat masuk IGD karena psoriasis. Jadi aku itu lagi parah-parahnya banget, demam tinggi dan psoriasis aku dari atas sampai bawah. Tau lah ya, full mata, bibir semua, pokoknya setiap sudutnya kayaknya nggak ada yang nggak kena. Nggak ada yang nggak ada yang itu bersih. Iya, pokoknya nggak ada yang bersih lah, semuanya flare. And then akhirnya tanya kenapa kok bisa kulit sampai masuk IGD gitu kan, maksudnya doesn't make sense. Tapi ya waktu itu dijelasin dan pada saat sembuh pun ya intinya sih aku berusaha buat biasa aja sih kayak oh iya emang punya ini gitu tapi I think my life is fine gitu jadi aku selalu kayak bawa ceria bawa menjelaskannya itu dengan penuh apa ya keceriaan aja Iya, dan kita gitu kayak ya emang harus jadi effort ya Kak, kasih iya pengertian. betul Heeh. iya pasti berkali-kali dan kita nggak akan bisa atur reaksi orang seperti apa gitu jadi ya sudah kalau misalnya kita sudah memberikan yang terbaik menjelaskan segala macam apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka pahami ya sudah gitu. Tapi yang tugas kita adalah kita memperlihatkan bahwa sebagai psoriasis dan eczema survivor kita tetap bisa hidup dengan normal gitu. Kita nggak manja, kita bukan orang yang menjadikan penyakit ini excuse, kita Hmm, bukan orang yang ingin dikasihani gitu. iya, betul. Ya jadi ya tetap kita kita fighter gitu. Kita tuh justru pejuang gitu. Dan I think dengan kita memunculkan karakter yang seperti itu ya, pandangan yang seperti itu, maka orang pun akan respect dengan sendirinya. Bahkan banyak yang teman-teman aku tuh nggak sadar bahwa apa namanya, aku tuh punya psoriasis dan eksim. Kayak mereka nggak percaya gitu. Kayak wah kayaknya lo mulus-mulus aja deh. Fine-fine Kayak lo nggak aja. punya itu. Heeh. Ya fine-fine aja gitu. Padahal pada saat mereka lihat cerita aslinya, mungkin mereka lihat video-videoku dan tulisan-tulisan aku, kok kayaknya lo sebetulnya menderita banget gitu, tapi kok nggak kelihatan. Nah, sebetulnya itulah yang jujur yang aku lihatkan gitu, bahwa kita sebagai psoriasis survivor, kita tetap bisa berkehidupan seperti layaknya orang tanpa penyakit itu gitu. Cuman Mm-mm. balik lagi, kalau misalnya memang sedang flare, tentu aku akan apa ya menjelaskannya kepada orang yang berkaitan, misalnya bos aku ya, rekan kerja aku yang memang mungkin agak sedikit pengaruh, misalnya aku WFH dulu ya, soalnya lagi flare banget, demam, takutnya malah sakit di kantor gitu. Iya, benar. Nah, Kak, berarti kan si anak Kakak ini, putri Kakak itu kan Mm-mm, bisa akhirnya ada bawaan eksim itu karena Kak Afinya sakit mm-mm, juga kan. Itu ya, dari mm-mm, keluarga suami, mantan suami maksudnya itu nggak ada gimana gitu kan. Mungkin aku mikirnya, oh jangan-jangan nanti kayak kita mm-mm, disalah-salahin atau gimana itu nggak ada ya Kak? Atau gimana? mm. So far sih enggak ya. Karena memang sebetulnya dari garis kita sebagai orang tua pun memang kita jadi gini. Kalau dulu dokter aku bilang karena aku punya asma gitu ya, jadi dan ada alergi, yang mana alerginya itu ternyata menyerangnya ke kulit. Nah aku nggak ngerti ya ini kalau Hmm, dari medical termsnya seperti apa. Cuman intinya asma, alergi kulit dan psoriasis dan eksim tuh katanya berkaitan gitu. Cuman aku nggak wow. tahu Hmm, gimana ininya lah ya gitu. Tapi nah balik lagi, jadi ya both of the genes ini gen aku dan gen dia ini emang ada asma dan alergi. Jadi memang bukan suatu hal yang baru di keluarga aku untuk punya kulit sensitif karena banyak sih saudaraku juga yang punya kulit sensitif tapi tidak sampai didiagnosa psoriasis gitu. Jadi rata-rata hanya alergi hmm, atau eksim yang kambuhan karena ada trigger ekstrim apa
trigger dari luar gitu ya. Luar ya. Tapi kalau yang psoriasis yang sampai stres tiba-tiba gatel, stres langsung merah, stres langsung bentol, nah itu so far sih aku belum pernah dengar ada yang kayak aku gitu. Iya sih, karena aku jujur maksudnya sekarang juga emang belum berpikiran untuk menikah atau gimana. Cuman aku tuh banyak kayak ketakutan pribadi, gimana ya kalau misalnya calon aku nanti keluarganya nggak bisa nerima aku, terus juga mungkin kayak pasangan kita oke aja, tapi kan kita nggak tahu kan kayak keluarganya gimana gitu Kak. Jadi kayak agak-agak takut gitu. Dia adalah pasti kenalan sama pihak keluarganya dia dong, ya. Itu kita memang harus bikin perjanjian. Aku pun udah tahu dia kayak hebohnya kalau nganterin ke dokter, galak Pasti kalau fun aku udah banget. mulai